A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan, kegelapan, hingga zaman sekarang yang disinari oleh iman, Islam, dan pengetahuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari kondisi umat sekarang, lebih kecilnya dalam lingkup masyarakat sekitar, sering kita dapatkan permasalahan-permasalahan umat terkait fikih dan lainnya. Kesibukan manusia terhadap kegiatan sehari-hari dapat mempengaruhi pemikiran sehingga terpengaruh juga terhadap ibadahnya. Kesibukan sehari-hari manusia yang mempengaruhi pemikirannya sering kali menyebabkan kelupaan dalam suatu kegiatan yang telah terjadi. Dari kelupaan tersebut, maka timbullah keraguan pada proses kegiatan yang sedang ia lakukan. Keraguan ini membuat seseorang insan bertanya-tanya apakah ia telah melakukan hal ini atau belum, khususnya dalam ibadah. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang al-yakinu la yuzalu bisyakki, atau dapat diartikan keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan, tidak dapat dihapuskan dengan keraguan. Maka buanglah keraguan, tegakkanlah keyakinan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-yakinu huwa ma kana thabitan bin nazari awid dalil. Sesuatu yang menjadi yakin itu adalah sesuatu yang menjadi tetap baik dengan penganalisaan atau dengan adanya sebuah dalil. Maksudnya seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti yang telah ditetapkan oleh panca indera atau dalil. Misalnya orang yang hadas dari wudunya dapat diyakini hadasnya itu dengan keluarnya angin dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, dapat didengar suaranya oleh telinga, dan dapat dicium baunya oleh hidung. Jadi apabila tidak ada bukti batal, maka ia tetap dalam wudunya. Adapun kata syakun secara bahasa artinya adalah bimbang atau ragu-ragu. Maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya. Namun apabila bisa menguatkan salah satunya, maka hal itu tidak dinamakan dengan syakun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pondasi terbangunnya kaidah ini terletak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 36 yang berbunyi, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna inna zanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun." Kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka tidak akan mengantarkan kebenaran sedikit pun. Ayat ini pada mulanya menyoroti karakter orang-orang musyrik yang seringkali berpegang pada prasangka yang tidak bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Terhadap Tuhan yang mesti disembah pun, mereka cenderung berimajinasi pada benda-benda mati yang dalam persepsi mereka dapat memberikan jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup. Dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan akan hal yang mesti dijadikan pijakan berpikir dan bertindak, yakni
yang jelas-jelas dapat menunjukkan pada kebenaran, bukan yang masih diragukan. Karena walau bagaimanapun, ke hal yang masih dalam keraguan atau masih menjadi tanda tanya tidak dapat disejajarkan dengan keyakinan. Dari penegasan ini memunculkan keniscayaan bahwa apabila terjadi keraguan yang berpotensi untuk mempengaruhi hal-hal yang telah diyakini sebelumnya, sudah tentu tidak dapat mempengaruhi keyakinan yang sudah ada selama belum ada elemen-elemen fundamental yang dapat menunjukkan bukti valid bahwa keyakinan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam satu hadis yaitu haddatsana Zuhair bin Harbin haddatsana Jarirun an Suhail an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sehingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Nawawi, hadis ini merupakan salah satu landasan dasar jurisprudensi Islam yang kemudian dijadikan fundamen terbangunnya kaidah-kaidah fikih. Dari hadis ini pula terbangun konsep serta metodologi analisis mengenai situs objek, yakni dengan cara melihat suatu hukum asalnya yang tidak akan berubah hingga ada unsur eksternal yang valid yang mampu mempengaruhi keasliannya. Secara eksplisit hadis ini memang berbicara dalam konteks seseorang yang ragu apakah telah merasakan keluarnya angin kentut atau tidak. Dalam hal ini Nabi menegaskan keraguan yang baru muncul itu tidak dapat mempengaruhi status wudunya kecuali dia memang benar-benar mendengar bunyi atau mencium bau angin tersebut. Proses mendengar atau mencium bau ini bisa dijadikan indikasi kuat bahwa wudunya telah batal. Namun, dalam kaidah ini menunjukkan apabila seseorang itu meyakini bahwa ia kentut dan batal dalam wudunya, maka batallah. Tapi kalau ia yakin terhadap wudunya tidak batal, maka tidak batallah. Karena dari kaidah ini keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan sebuah keraguan. Dalam satu contoh hadis, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka waliyabni ala mastaiqana. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam mengerjakan salat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan berpeganglah pada yang diyakini. Dari hadis ini yang sekaligus menjadi contoh untuk dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pada intinya keyakinanlah yang harus dimenangkan dari rasa keraguan yang ada. Sehingga dari sholat tersebut, man syakka fi sholatin, apabila dia sholat dia berprasangka dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia berpegang teguh pada 3 rakaat karena dia yakin terhadap 3 rakaat tersebut yang diutamakan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.